Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Keesokan paginya, ketika keluarga Ren Yurou yang terdiri dari 3 orang turun untuk mandi, baunya menyengat. Melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa meja makan penuh dengan sarapan yang lezat. Goreng susu kedelai, bubur roti, dan pangsit yang baru dipanggang. Warna, aroma, dan rasanya lengkap, dan aromanya berjarak 10 mil. 3 orang yang mengantuk tiba-tiba mendapatkan kembali semangat mereka. Namun, setelah saling memandang dengan cemas, alisnya penuh kebingungan. Idiot masih bisa memasak. Berani makan. Jangan kaget. Ayo makan, aku bangun pagi-pagi untuk membuat ini. Setelah makan lebih awal, istriku dan aku harus pergi ke perusahaan untuk menandatangani perjanjian. Ye Tianzong memanggil beberapa orang datang dan duduk. Awalnya, Ren Dongguo dan istrinya tidak berencana untuk datang, tetapi Ren Yurou merasa Ye Tianzong telah bekerja keras sepanjang pagi, jadi dia harus menghormati hasil kerja kerasnya. Meskipun bodoh. Namun, ada juga saat-saat ketenangan. Saya tidak punya banyak harapan, tapi siapa yang tahu. Setelah makan, itu benar-benar enak di dunia. Sarapan sederhana, tetapi membuat perasaan koki bintang. Itu berangin dan berawan. Selesai dengan cepat. Ren Yurou naik ke atas untuk berganti pakaian. Ren Dongguo sedang melakukan perawatan kesehatan dan rehabilitasi di ruang tamu. Ketika Ye Tianzong sedang mengemasi piring dan pergi ke dapur untuk mencuci, Zhang Chunqin masuk. Bodoh. Zhang Chunqin tidak pernah menatap lurus ke arah Ye Tianzong, dan bahkan biasa memanggilnya dengan nama. Mama. Ye Tianzong tidak keberatan. Tidak mungkin identitas saya diterima oleh orang biasa. Hanya saja dia peduli pada Ren Yurou, selama dia bisa tetap di sisinya, dianiaya bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, ini adalah ibunya yang paling disayang, dia percaya bahwa dengan usahanya sendiri, dia pasti bisa mengubah pendapat ibu mertuanya. Kamu tidak keberatan disebut bodoh, kamu sangat bodoh. Zhang Chunqin mendengus dingin dan memperingatkan, jika Yurou tidak keras kepala dan bersikeras membawamu bersamaku, jangan pernah berpikir untuk pergi ke perusahaan. Hari ini. Itu tergantung statusmu, kamu hanya orang bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Masalah ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Ren. Meskipun saya tidak memiliki perasaan yang baik untuk keluarga Ren, itu dapat memberi saya apa yang saya inginkan. Jika Anda berani mengganggu impian saya tentang orang kaya keluarga, aku akan membunuhmu. Zhang Chunqin menendang. Ye Tianzong tidak berani membangkang, tetapi hanya mengangguk dan berkata, "Oke Bu, jangan khawatir, saya tidak akan membuat masalah, saya akan mendengarkan istri saya." Bah! Zhang Chunqin memelototi Ye Tianzong, siapa yang peduli dengan istrimu? You! Tidak. Kalian berdua hanyalah pasangan palsu, orang bodoh yang juga ingin menjadi menantuku. Tidak mungkin sama sekali. Grup Ren. Ketika Ye Tianzong dan 2 orang keluar dari mobil, mereka menemukan barisan ratusan orang di pintu, kiri dan kanan. Dari eksekutif puncak, pimpinan departemen, hingga karyawan bahkan petugas kebersihan, semuanya hadir. Berdiri di depan semua orang adalah Ren Fengping dan Ren Qingqing, ibu dan anak. Qingqing, apakah semua pengaturan untukmu sudah dibuat? Melihat kedua Ren Yurou mendekat, wajah Ren Fengping muram dan dingin. Bu, jangan khawatir, semuanya sudah selesai. Ren Qingqing sedikit mengangguk, dan berkata dengan tajam, sesuai instruksimu, bersiaplah dengan kedua tangan. Secara internal, berita telah menyebar. Semua karyawan ini tahu bahwa Ren Yurou ambisius dan akan membalas perlakuannya. Keluarga Ren menerimanya, tetapi dia mengandalkan hubungan kekasihnya dengan Wen Guofu untuk secara paksa mengambil hak untuk menandatangani perjanjian, dan mendambakan posisi presiden. Ketika saatnya tiba, opini publik akan menyebar, dan aku tidak percaya wanita jalang ini bisa bertahan. Bagus sekali. Ren Fengping mengangguk puas. Melihat sekeliling, para karyawan, alis mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan. Ketika mereka melihat ke arah Ren Yurou, mereka akan menyemburkan api. Semua orang penuh kebencian terhadap wanita jalang ini yang akan membalas perlakuannya. Jika bukan karena penandatanganan dokumen, ini sangat penting untuk Ren Group, saya khawatir langit akan terbalik sekarang. Presiden Ren. Berjalan mendekat, Ren Yurou memanggil dengan hormat. Yurou, kamu di sini. Ren Fengping mencoba yang terbaik untuk menunjukkan citra yang lemah, dan berkata dengan hormat dan rendah hati kepada Ren Yurou,
Tuan Wen baru saja berbicara denganku di telepon, dan dia akan tiba di sini dalam waktu setengah jam. Dengan cara ini, Anda pergi ke kantor saya dulu. Tunggu, saya akan memberitahu Anda ketika dia datang nanti. Hah? Ini, bukankah berlebihan? Pergi langsung ke kantor presiden sepertinya agak berlebihan. Ada apa? Sekarang untuk grup, menandatangani kontrak dengan Tuan Wen adalah prioritas utama. Sebagai pihak yang menandatangani, Anda sekarang adalah presiden grup, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saya akan menunggu di bawah. Omong-omong, biasakan diri Anda dengan bisnis terkait. Ren Yurou secara naluriah ingin menolak, tetapi Ye Tianzong memegang tangannya dan berkata dengan tenang, karena Tuan Ren baik, mari berhenti bersikap tidak sopan. Ayo pergi, istriku. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Ren Yurou mengatakan lebih banyak, dia memimpin Ren Yurou dan masuk ke dalam gedung. Karyawan di kiri dan kanan memandang keduanya dengan heran. Meskipun mereka tidak banyak bicara, keanehan di alis mereka tidak bisa ditambahkan. Hingga keduanya pergi, adegan itu langsung meledak, dan banyak terjadi perbincangan. Gadis ini, ketika saya menjalankan tugas di perusahaan, saya melihat bahwa dia sangat ambisius. Saya tidak menyangka dia bahkan berani menatap posisi presiden. Bunga linceng. Saya pikir itu gelombang linceng, kan? Mengandalkan hubungan kotor dengan bos real estate Tianhong, dia secara paksa memenangkan hak untuk menandatangani kontrak. Dia hanya ingin membangun prestise dengan cara ini. Dia memiliki hati yang jahat. Keluarga Ren aku sudah bersamanya selama 20 tahun, tapi aku tidak berharap dia menjadi serigala bermata putih. Ya, itu menjijikkan. Bodoh sekali. Istrinya memberinya kakol. Hari ini dia bilang dia datang untuk menandatangani kontrak. Mungkin dia di sini untuk kencan. Dia baik-baik saja. Dia bahkan berpegangan tangan sambil menjilati pipinya dan menggoda. Aku tertawa terbahak-bahak. Hei, sayang sekali Tuan Ren. Bisnis grup yang saya bangun dengan tangan saya sendiri akan diserahkan kepada orang lain. Memikirkannya, sungguh membuat frustrasi. Mendengarkan kata-kata para karyawan. Ibu dan putri Ren Fengping saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Yang saya inginkan adalah efek ini. Saya yakin rumor semacam ini akan segera sampai ke telinga Wen Guofu dan Ren Yurou. Siapapun yang ingin menyelamatkan muka akan mengakhiri perjanjian dan menandatanganinya dengan orang lain. Selain itu, karena saya ingin menguasai grup, saya diam-diam membagi kekuatan wanita tua itu, dan saya biasanya melakukan banyak bantuan kecil kepada karyawan. Pada saat kritis ini, saya akan berdiri teguh di sisi saya. Di bawah instruksi Ren Fengping, para pemimpin perusahaan, besar dan kecil, semuanya kembali bekerja, hanya menyisakan beberapa karyawan akar rumput. Desas-desus menyebar dari luar ke ruangan, dan sekarang, mereka seharusnya sudah sampai ke telinga Ren Yurou. Dia memiliki temperamen yang lembut dan tidak dapat menahan tekanan psikologis. Ren Fengping mengetahuinya dengan sangat baik, dan saya khawatir dia dapat mengalahkan lawannya tanpa memulai rencana cadangan. Adapun si idiot itu, dia hanya mengolok-oloknya. Mungkin, seperti kata ibuku, orang bodoh ini digunakan sebagai penembak. Di belakang layar, Ren Yurou lah yang mengarahkan semua ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tinggi Tao adalah 1 kaki, dan tinggi iblis adalah 1 kaki. Apakah dia berpikir bahwa jika dia berhubungan dengan Wen Guofu, dia akan bisa duduk dan bersantai? Grup Ren, setelah bertahun-tahun bekerja keras, posisinya telah lama mengakar, jadi bagaimana mungkin dia, seorang gadis liar, bisa mendapatkannya? 15 menit kemudian, Wen Guofu tiba tepat waktu. Ini benar-benar tembakan besar, penuh kepanikan. 10 mobil mewah bernilai lebih dari 1 juta datang perlahan. Setelah berlabuh, pengawal pribadi membuka pintu. Wen Guofu keluar, mengenakan jas dan sepatu kulit, dengan map di tangannya, tampak megah. Dan Zhang Bowen mengikutinya sepanjang jalan, memimpin Wen Guofu ke depan. Ketika mereka saling memandang, Zhang Bowen dan Ren Qingqing mengangguk diam-diam. Tanpa banyak bicara, mereka hanya melakukan kontak mata dan mengerti bahwa semuanya sudah siap dan tidak akan ada masalah. Tuan Wen, halo. Saya Presiden Grup Ren, dan nama saya. Di mana Nona Ren? Saat Ren Fengping dengan penuh semangat melangkah maju, sikap acuh tak acuh Wen Guofu langsung membuatnya kewalahan. Itu persis sama seperti ketika Ren Qingqing pergi ke real estate Tianhong sebelumnya. Tidak melihat dewa. Orang-orang ini. Ren Yurou sedang menunggumu di kantor CEO. Ren Fengping bisa menahan napas. Dia tidak terburu-buru, tetapi mengikuti strategi yang ditetapkan langkah demi langkah. Dia berkata,
karena Anda datang ke pintu secara langsung, Anda harus pergi ke kantor untuk berbicara. Saya tahu Anda memiliki status yang terhormat, jadi saya secara khusus membiarkan kalian berdua berbicara di kantorku. Tapi Yuro mengatakan bahwa ini akan terlihat boros dan berlebihan. Kamu di sini hanya untuk menandatangani perjanjian, tidak perlu membuatnya terlalu dibesar-besarkan. Ren Fengping mendorong maju lapis demi lapis, tidak hanya meminta Wen Guofu untuk pergi ke kantor presiden untuk berbicara, untuk menciptakan citranya sebagai orang yang sombong dan kasar, tetapi juga menggunakan karyawan akar rumput untuk datang menyambutnya dan menghina dia. Ini sulit diterima oleh orang biasa. Terlebih lagi, pria besar dengan tangan dan mata seperti ini, mungkin setelah mendengarnya, dia mungkin berubah pikiran karena marah. Bahkan Zhang Bowen di sebelahnya meniup angin, Tuan Wen, bukankah Ren Yuro ini terlalu berlebihan? Anda datang sendiri ke sini, dan keluarga Ren saat ini mengandalkan perusahaan kami untuk mengatasi kesulitan, dan dia. Apa yang kamu tahu? Siapa yang tahu, bukan saja Wen Guofu tidak marah, tetapi dia berpikir dan berkata dengan penuh arti, menandatangani perjanjian berarti pergi ke kantor untuk membahasnya. Apakah mungkin untuk menandatanganinya di sini? Saya pikir Nona Ren sangat bijaksana. Yang disebut sambutan hanyalah sebuah upacara, semuanya dangkal. Manfaatkan semua waktu untuk bekerja dan ciptakan manfaat maksimal bagi perusahaan. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan hal-hal hebat. Nona Ren masih muda, tapi dia memiliki gambaran dan perspektif yang begitu besar. Saya harus mengatakan bahwa dia adalah bakat yang langka. Langsung melewati Ren Fengping, Wen Guofu masuk ke gedung terlebih dahulu. Dia tidak menganggap serius Ren Fengping, sang presiden. Adapun Ren Qingqing yang telah ditampar di pagi hari, dia bahkan tidak melihatnya. Ren Fengping menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, jika mereka tidak berselingkuh, aku tidak akan percaya jika mereka dipukuli sampai mati. Bu, Wen Guofu ini dan wanita jalang itu terlalu terang-terangan, bukan? Apakah ada tempat bagi mereka untuk bertemu? Ren Qingqing bergumam dengan tidak senang, sementara Zhang Bowen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Qingqing, jangan khawatir, pertunjukan terbaik belum datang, aku akan melakukannya. Lakukan semua yang Anda minta saya lakukan. Oke. Ren Qingqing mengangguk. Ren Fengping, di sisi lain, melihat ke belakang kepergian Wen Guofu, kamu, Wen Guofu, setidaknya adalah orang nomor 1 di Lincheng. Setelah beberapa saat, jika kamu mendengar rumor itu, jika kamu menutupinya sedikit, tidak mungkin desas-desus terbang dan memengaruhi harga saham. Jika Anda benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim, saya punya trik lain untuk merusak reputasi Anda. Singgung aku, terutama pukul putriku, aku akan membuatmu bayar harganya. Ren Fengping dan mereka bertiga mengikuti dengan ketat. Sepanjang jalan ke kantor presiden. Aula, lift, koridor, gang. Ada orang di mana-mana, dan ada banyak diskusi. Topiknya diisi dengan hubungan ambigu antara Wen Guofu dan Ren Yuro. Ini membuat Wen Guofu sangat cemas. Ini adalah wanita yang secara pribadi diperintahkan oleh bos untuk membantunya. Jika ada desas-desus tentang dia berselingkuh dengannya, saya khawatir semua yang dimiliki hari ini akan hilang dalam sekejap. Bunga Lincheng. Keindahan sebesar ini, saya tidak bisa menikmatinya. Dan dari mana rumor ini berasal? Tidak masalah bagi saya jika ada rumor yang tidak berdasar dan fitnah jahat, tetapi jika saya ingin menodai reputasi orang lain dan memberitahu bos, saya akan sengsara. Melihat ekspresi cemasnya setelah mendengar desas-desus, dilihat oleh Ren Fengping dan yang lainnya, dia merasa lebih bahagia secara diam-diam. Sepertinya cara saya berhasil, selanjutnya saya tinggal menunggu ke kantor presiden dan membuang bom berat, semuanya akan teratasi dengan mudah. Segera tiba ke lantai 23. Pergi ke kantor presiden. Di dalam ruangan, Ren Yuro gelisah, sementara Ye Tianzong berkeliaran. Saya harus mengatakan bahwa Ren Fengping sangat menikmatinya, dan keluarga Ren tidak dianggap sebagai keluarga besar, tetapi dia telah mendekorasi kantornya dengan sangat mewah. Terlepas dari penataan meja dan kursi, atau ukuran tata letaknya, semuanya hardcover, dan kantor, yang meliputi area seluas 100 meter persegi, menambah kesan gaya dan standar. Sayang, apakah kamu suka kantor ini? Ye Tianzong tiba-tiba menoleh. Ah! Ren Yuro terkejut, mengangkat kepalanya, dan sedikit mengernyit, ada apa? Tidak apa-apa, jika kamu suka, kita akan pindah ke sini untuk bekerja suatu hari nanti. Ye Tianzong mengerutkan kening dan berkata, tapi, gaya dekorasinya tidak terlalu bagus, terlalu kasar. Tuan Wen, tolong pelan-pelan, tolong pelan-pelan.
Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, suara Ren Fengping terdengar dari luar rumah. Ini semua adalah rumor, jangan percaya mereka. Mereka juga penuh dengan makanan, dan mereka benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu. Anda adalah kepala Real Estate Tianhong, bagaimana mungkin Anda ada hubungannya dengan Yurou kami? Yurou adalah salah satu yang paling cantik di kota Lincheng, dia sudah menikah dengan seorang idiot dengan seorang suami. Dia pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti selingkuh dari seorang wanita dan berselingkuh dalam pernikahan. Kami di sini untuk menandatangani perjanjian hari ini, bukan untuk melawanmu. Tenang saja dan jangan impulsif. Dia mendengar. Ye Tianzong tampak tenang. Di sisi lain, Ren Yurou langsung berdiri, terlihat sangat bingung. Ketika dia naik ke atas, dia mendengar semua gosip ini. Saya tidak takut dengan bayangan tubuh saya yang miring, dan saya tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang hal-hal yang belum saya lakukan. Namun, sekarang Wen Guofu juga telah mendengar bahwa dia adalah bos dari sebuah perusahaan terbuka, dan perkataan serta perbuatannya akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Saya hanya karakter kecil, dan saya tidak ingin mempengaruhi pihak lain karena ini. Sekarang pihak lain berjalan dengan cepat, melihat ekspresinya, dia tampak sangat marah. Apakah Anda akan melampiaskan kemarahan Anda pada diri sendiri? Apakah perjanjian ini masih dapat ditandatangani? Istriku, jangan takut. Ye Tian bergerak, memegang tangannya erat-erat, dan berkata dengan tenang, denganku di sini, tidak ada yang akan mencoba menggertakmu. Itu merugikan diri sendiri. Ren Yurou hanya melirik ke arah pihak lain. Dia hanya orang bodoh, dan apa yang dia katakan terkadang sangat filosofis. Dia bahkan tidak tahu apakah pihak lain sudah sadar sekarang, atau bodoh. Dalam sekejap mata, Wen Guofu tiba. Ren Fengping, ibu dan anak, dan Zhang Bowen mengikuti dari belakang. Dan karyawan perusahaan datang berbondong-bondong. Di permukaan, mereka menyaksikan penandatanganan perjanjian untuk membantu grup Ren melewati krisis, tetapi sebenarnya mereka menciptakan tekanan dari opini publik, memaksa Ren Yurou untuk menyerahkan kekuatan penandatanganan, dan membiarkan Wen Guofu dan Ren Qingqing menandatangani kontrak, jika tidak, mereka tidak akan dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Nona Ren, teriak Wen Guofu, melangkah ke kantor. Volumenya penuh, dan nadanya agak emosional, yang membuat semua orang merasa bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan Ren Yurou. Sobekan di tempat, semuanya, senang mendengar dan melihat. Di sisi lain, Ren Yurou bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dia menyembunyikan dirinya, dan hatinya sangat terjerat. Tuan Wen tidak akan mengira ini adalah rumor yang dia sebarkan, bukan? Tujuannya adalah untuk mengikatnya pada dirinya sendiri. Apakah Anda seorang wanita tentara bayaran? Tuan Wen. Ren Yurou melangkah maju, menundukkan kepalanya dan berkata, maaf telah merepotkanmu. Apakah kamu terang-terangan mengakui hubunganmu dengan Tuan Wen? Mendengar di tengah kerumunan, seseorang berteriak. Ren Fengping melirik, dan yang lainnya mengikuti. Tuan Wen orang besar dengan tangan dan mata yang bagus. Dia pasti telah merayu Anda. Anda pasti mengancam penandatanganan ini, Tuan Wen. Sebenarnya ingin merebut kekuasaan. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk tetap berada di kantor presiden? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengamankan posisi teratas dalam grup karena Anda selalu ada? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tiba-tiba apa yang awalnya merupakan adegan seru penandatanganan perjanjian berubah menjadi adegan perang dalam sekejap. Wajah Ren Yurou memerah, dia mengatupkan bibir dan giginya, hampir menangis. Tapi Ren Fengping diam-diam senang, tapi dia tenang di permukaan, berteriak keras, dan diskusi berhenti. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini semua adalah rumor. Saya yakin Tuan Wen bukan orang seperti itu. Yurou, aku sudah melihatnya tumbuh sejak dia masih kecil. Mungkin tingkah lakunya agak bermasalah, tapi tidak sejauh ini. Namun, opini publik berada di bawah tekanan besar. Jika dia terus menandatangani, itu dapat mempengaruhi kerjasama antara kedua perusahaan kami. Berbicara tentang ini, dia memandang Wen Guofu dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana menurutmu? Mendengus. Wen Guofu mendengus dingin. Melihat ke arah Ren Yurou, wajahnya penuh dengan permintaan maaf. Melihat Ren Yurou, wajahnya penuh dengan permintaan maaf. Untungnya, sebelum mendapat kabar, dia membuat persiapan terlebih dahulu, dan melihat waktu, seharusnya sudah hampir tiba. Dia mengambil napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan berkata, perjanjian, tentu saja saya harus terus menandatangani kontrak dengan Nona Ren.
Saya tidak akan memiliki kandidat lain selain dia. Tapi Tuan Wen, saya khawatir saya tidak akan bisa meyakinkan publik dengan tekanan opini publik semacam ini. Ekspresi Ren Fengping berubah menjadi serius. Ren Qingqing telah dipukuli sebelumnya, tetapi pada saat-saat kritis, dia harus mengobarkan api. Saya tahu bahwa grup Ren sekarang membutuhkan Anda untuk mengatasi kesulitan. Namun, kami juga keluarga terkenal di Lincheng. Masih perlu dipertahankan. Saya khawatir Anda tahu bahwa setelah perjanjian ditandatangani, menurut peraturan, kita harus mencocokkan posisi yang sesuai, tetapi, tentu saja, saya yakin Anda tidak bersalah atas reputasinya. Tapi, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas, demi satu sama lain, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ren Qingqing mengatakan ini. Yang lain terus gelisah. Jika wanita seperti ini diizinkan untuk bekerja di grup kami, saya lebih baik mengundurkan diri. Grup Ren tidak akan pernah cocok dengan orang seperti ini. Tuan Wen, dia pasti telah menjebakmu. Kamu hebat. Tidak perlu mengorbankan kepolosanmu untuk wanita seperti ini. Ibu dan putri Ren Fengping sangat bersemangat saat melihat penampilan Ren Yurou yang kempis. Dari awal hingga akhir, Ye Tianzong memandang Wen Guofu dengan dingin. Hal-hal diatur. Sekarang situasi ini telah muncul, jika dia masih tidak bisa mengakhirinya, saya khawatir dia bisa melakukannya sendiri. Biarkan istrinya dianiaya dan menderita ketidakadilan yang tidak bersalah, penghinaan semacam ini, saya tidak tahan. Diam. Teriak Wen Guofu, dan suasana yang bising itu langsung menjadi sunyi. Status dan kekuatanmu sangat kuat sehingga kamu bisa membungkam kami, tetapi kebencian di hati orang besar itu masih belum bisa diredakan. Ren Fengping berkata dengan sungguh-sungguh juga, bahkan jika kamu tidak bekerja sama dengan perusahaan kami, jika masalah ini menyebar, saya khawatir ini akan berdampak besar pada perusahaan Anda, termasuk pasar saham. Anda sudah datang, dan menurut saya solusinya sangat sederhana. Orang yang menandatanganinya akan digantikan oleh Nona Ren Qingqing. Kami akan sepenuhnya memblokir berita ini untuk memastikan tidak ada yang menggosipkan. Apakah Anda mengancam saya? Kami tidak punya keberanian itu. Saya hanya menyatakan fakta. Pergilah. Wen Guofu sudah sangat marah. Tidak apa-apa dianiaya sekarang, tapi targetnya tetap wanita yang disebutkan oleh bos. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, dapat menyebabkan bencana. Dia memperjelas bahwa bosnya akan muncul di grup Ren hari ini. Setelah melihat-lihat, saya tidak memperhatikan siapa itu, tetapi pihak lain tidak tahu apa-apa. Jika dia melihat bahwa dia tidak baik-baik saja, saya khawatir dia tidak perlu terus ada di dunia ini. Jadi, dia langsung mendorong Ren Fengping pergi. Berjalan ke arah Ren Yurou. Di sisi lain, Ren Fengping berdiri dengan dukungan Ren Qingqing karena dia memiliki bukti di tangannya. Dia percaya diri, dan berkata dengan dingin, Tuan Wen, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Masalah ini adalah fakta, saya. Petik 2. Fakta. Fakta seperti apa? Bisakah rumor dianggap serius? Jika Anda menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dapatkah Anda memiliki kredibilitas? Wen Guofu melirik telepon, mengetuknya, lalu berkata dengan lantang, masuk. Bang! Jika sesuatu dibuat dari ketiadaan, dapatkah itu dipercaya? Wen Guofu melirik telepon, mengetuknya, lalu berkata dengan lantang, semuanya masuk. Boom! Pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Datang dalam kerumunan. Para karyawan terkejut dan berbaris di kedua sisi. Semua orang menoleh dan melihat. Ada 20 atau 30 orang dalam kelompok itu, mulai dari pekerja kerah putih berpakaian bagus hingga hantu miskin berpakaian ceroboh yang diselimuti bau busuk. Pria, wanita, tua dan muda, tanpa memandang jenis kelamin dan usia, berdiri di sini. Tepat ketika semua orang tercengang, orang-orang ini, di bawah instruksi Wen Guofu, berteriak serempak dermawan. Hah! Semua orang tampak bingung. Saat dia melihat ke arah Ren Yurou, dia juga terkejut. Dermawan. Siapa yang dermawan? Apa yang sedang terjadi di sini? Wen Guofu, di sisi lain, memiliki wajah muram, dan berkata dengan lantang, mereka, termasuk saya, dulunya adalah pengemis atau orang yang putus asa, dan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita semua menerima kebaikan Nona Ren. Ada kebaikan makan. Ada kebaikan $1, dan ada juga rasa syukur karena dikirim ke rumah sakit dan pergi dengan tenang. Kita, ada yang makmur dan ada yang miskin, tapi tidak peduli bagaimana, di hati kita semua, ada wanita yang paling suci dan paling baik, dia adalah Ren Yurou.
Dialah yang membantu kita keluar dari kesulitan dan nyalakan kembali harapan, jadi. Bukan hanya saya, termasuk mereka, dan dia telah membantu semua orang di sini bersedia membalas budi Nona Ren. Setelah berbicara, Wen Guofu bahkan berteriak, berlutut, dan segera. Seperti prajurit terlatih, berlutut serempak. Dia bahkan bersujud dengan berat. Hah! Ren Yurou benar-benar terpana. Selama bertahun-tahun, dia memang membantu orang lain ketika dia melihat kesulitan. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk membayar apapun, tetapi hari ini, melalui perkenalan Wen Guofu, sepertinya. Mereka semua adalah orang yang dia bantu. Hari ini, itu hanya pembayaran. Istri, orang baik diberi hadiah yang baik. Ye Tianzong menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, jadi, Tuan Wen akan menandatangani kontrak dengan Anda hari ini, bukan seperti yang dikatakan rumor, tetapi orang-orang yang memiliki menderita kesulitan hari ini. Hanya untuk membalas budi. Pada akhirnya, Ye Tianzong meninggikan suaranya. Itu tidak hanya menghalangi orang-orang dengan lidah besar itu, tetapi juga berbicara sendiri. Yurou, apakah kamu tahu bahwa suami bodoh yang berdiri di depanmu adalah kakak laki-laki yang kamu selamatkan 20 tahun yang lalu? Jika saya mengungkapkan identitas saya, apakah Anda ingat saya? Ribuan kata, tersembunyi di hati. Pada saat ini, Ye Tianzong memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ini, tiba-tiba, karyawan yang masih memfitnah Ren Yurou dengan berbagai cara tutup mulut. Ternyata bantuan Tuan Wen hanya untuk membalas kebaikan. Saya tidak menyadari bahwa dia begitu baik dan telah membantu begitu banyak orang. Kami salah paham dengannya, dia cantik dan anggun. Dan dia baik hati, tidak heran banyak pria yang menyukainya. Gaya lukisannya tiba-tiba berubah. Karyawan yang meremehkan Ren Yurou mengarahkan senjata mereka satu demi satu, dan bahkan merasa malu pada diri mereka sendiri atas tindakan mereka barusan. Adapun Ren Yurou, sampai sekarang, dia masih sedikit bingung. Dia memang telah membantu banyak orang, tetapi Tuan Wen, mengapa dia tidak memiliki kesan tentang orang sebesar itu? Jadi, Nona Ren, adalah penyelamatku. Bukan selir, kekasih. Di masa depan, siapa yang berani bergosip lagi? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya. Wen Guofu berkata dengan kasar. Tidak ada yang berani angkat bicara. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata kepada Ren Yurou, Nona Ren, jika tidak ada masalah, bisakah kita mulai menandatangani kontrak? Ya, ya. Ren Yurou mengangguk tanpa sadar. Setelah itu, Wen Guofu dan Ren Yurou duduk setelah mengumpulkan perjanjian, dokumen, kertas, dan pena. Duduk di satu sisi, dalam rangkap dua. Di depan meja, para karyawan menyaksikan dengan kuat, dan fotografer bertugas merekam video, menyaksikan momen ajaib ini. Bu, aku tidak berharap wanita jalang ini lulus ujian seperti ini. Ren Qingqing mengertakkan gigi. Wen Guofu, benar-benar anjing yang luar biasa. Dia dapat mengingatnya dengan jelas setelah bertahun-tahun. Dan Zhang Bowen berkata dengan suara rendah, Qingqing, untuk mendapatkan bukti, saya telah menggunakan hubungan perusahaan, dan saya pasti tidak akan dapat kembali. Anda berjanji kepada saya, jika saya dapat menyelesaikannya dengan lancar, saya akan bergabung dengan grup Ren sebagai manajer umum nanti. Masalah ini, Bowen. Ren Fengping menyela, dan berkata, saya akan berikan Qingqing apa yang dia janjikan. Tidak apa-apa, meski memang ada hubungan seperti itu di antara mereka. Ren Fengping menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, belum terlambat, sebelum mereka menandatangani perjanjian, cepat dan tunjukkan buktinya. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.